Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD dan Ibu Nindi Profitasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keterampilan membaca, tapi sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri Liana Dagustina dengan NPM 21130530077. Kemudian ada rekan saya Kadek Asi Septiani dengan NPM 21130532213. Kemudian ada rekan saya Indah Nur Sapitri dengan NPM 21130532299. Dan ada rekan saya yang terakhir, Niken Larasati, dengan NPM 21130530013. Baik, kepada teman-teman semua, silahkan disimak materi kami pada hari ini mengenai keterampilan membaca. Kepada Niken Larasati, dipersilakan. Baik, terima kasih Lia untuk kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Dengan demikian, maka kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Membaca adalah kegiatan yang memberikan respon terhadap segala ungkapan penulis sehingga mampu memahami materi bacaan dengan baik. Sumber yang lain juga mengungkapkan bahwa membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yaitu mengamati, memahami, dan memikirkan. Selanjutnya, kegiatan membaca meliputi 3 keterampilan dasar, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Kemudian proses decoding merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan yang terakhir, meaning merupakan proses memahami makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saudari Niken. Tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah untuk menemukan dan mengumpulkan informasi termasuk isi dan untuk memahami bacaan. Makna-makna erat kaitannya dengan niat atau intensif kita membaca. Lebih lanjut, membaca bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih banyak tentang suatu hal dan mempermudah pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memahami atau menyerap isi atau pesan dalam teks efektif mungkin dan untuk menemukan informasi seperti yang pertama, kognitif dan intelektual digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan pengetahuan ilmiahnya sendiri. Yang kedua, referensial dan faktual digunakan oleh seseorang untuk menemukan fakta yang benar di dunia ini. Yang ketiga, perasaan dan emosi adalah untuk digunakan oleh seseorang untuk kesenangan membaca. Tahap dalam proses membaca. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah kemampuan membaca kata sebagai suatu kesatuan yang berarti. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk membuat kata-kata penulis memunculkan pikiran-pikiran yang berguna seperti yang terbaca dalam konteks bacaan. Yang ketiga, reaksi. Reaksi adalah suatu tindakan yang memerlukan adanya perimbangan terhadap apa yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat adalah integrasi. Integrasi adalah kemampuan untuk memahami pikiran atau konsep atas latar belakang pengalaman penulis agar berguna menjadi bagian pengalaman keseluruhan pembaca. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Kadek. Baik, terima kasih Saudari Indah.
Selanjutnya, jenis-jenis dalam membaca. Berdasarkan suara, bersuara, dan tidaknya, membaca dikelompokkan menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca bersuara. Berdasar keintensifannya, dibedakan atas membaca ekstensif dan intensif. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas atau kuat, dan membagi strategi atau alat yang dipakai untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca, serta membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca. Pembaca nyaring pertama-tama harus mengerti makna serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Membaca nyaring atau membaca bersuara terdiri atas A. Membaca teknik. Membaca teknik mementingkan kebenaran pelafalan serta meningkatkan tingkat pemahaman pembaca terhadap materi-materi ilmiah. B. Membaca estetik. Membaca estetik berorientasi pada ketajaman perasaan, menikmati keindahan karya sastra. Membaca estetis sering dipraktikkan dalam lomba putri reading atau pembacaan puisi, pembacaan cerpen, naskah drama, dan terjemahan kitab suci. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati atau senyap sesuai dengan namanya adalah kegiatan membaca yang berlangsung dalam keheningan. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dalam hati untuk memahami baik inti maupun detailnya. Tujuan membaca dalam hati adalah untuk memusatkan perhatian pada pengamatan tulisan serta tanda-tanda dan mencoba untuk memahaminya. Dalam membaca senyap, pemimpin menggunakan memori visual untuk meremajakan mata dan memori karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi. Membaca senyap dibedakan dengan membaca ekstensif dan membaca intensif. A. Membaca ekstensif, B. Membaca intensif, C. Membaca kritis, D. Membaca kreatif, E. Membaca cepat, F. Membaca apresiatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kadek Asih Septiani. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teknik-teknik dalam membaca. Keterampilan ini membutuhkan latihan yang dapat diulang, sehingga seseorang dapat menguasai teknik membaca cepat yang baik. Ada beberapa teknik membaca cepat, antara lain gerakan mata saat membaca, perluas penglihatan Anda, kemudian tingkatkan kemampuan Anda untuk fokus, latih otot mata Anda. Ada beberapa teknik, diantaranya yang pertama teknik skimming. Skimming ini adalah teknik membaca dengan menjelajahi atau menyapu bacaan dengan cepat untuk memahami atau menemukan hal-hal yang penting. Kemudian ada teknik scanning. Scanning ini merupakan teknik membaca sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan. Dalam penggunaannya, pembaca langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian-bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Kemudian ada teknik selecting. Teknik membaca selecting cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan, artinya memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasar pada kebutuhannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada teknik skipping. Skipping ini adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan dari bagian yang sudah dimengerti. Jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan atau lompati saja. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Baik, teman-teman, sekian materi kami pada hari ini mengenai keterampilan membaca. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan buat teman-teman semua. Dan kami akan membuka sesi tanya-jawab, yaitu ada 3 termin. Setiap termin diisi oleh 3 penanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, komentar di kolom Fiklas yang telah disediakan oleh Ibu Nindi Profitasari. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.